Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 15 Maret, kita memperingati dua orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santa Luisa de Marillac, janda, dan Santo Clemens Maria Hofbauer, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santa Luisa de Marillac, janda. Luisa tergolong anak malang. Ibunya meninggal dunia ketika ia baru berumur 3 tahun. Ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang memiliki 4 orang anak. Ibu tirinya tidak memerhatikan perkembangan Luisa. Setelah beberapa tahun, ia dimasukkan ke sebuah asrama putri milik suster-suster. Disinilah mulai tumbuh minatnya pada kehidupan membiara. Namun karena kesehatannya selalu terganggu, ia keluar lagi dari asrama itu. Pada umur 22 tahun, ia menikah dengan seorang pemuda bangsawan bernama Antonius Legras, sekretaris istana Ratu Prancis. Kepada mereka, Tuhan mengaruniakan seorang anak laki-laki yang dipermandikan dengan nama Mikael. Sebagai ibu rumah tangga, Luisa selalu melayani suami dan anaknya dengan penuh cinta. Meskipun demikian, kesulitan keluarga pun sering dia alami. Karena tuntutan tugas, suaminya sering tidak berada di rumah. Sementara dia sendiri pun kerap ketakutan karena merasa berat menangani anaknya. Kekhawatiran akan kemerosotan hidup rohaninya menjadi suatu sumber ketakutan lain baginya. Untuk mengatasi semua itu, ia giat melakukan pekerjaan-pekerjaan amal dan rajin berdoa. Kegemarannya melukis terus dia lakukan dalam waktu-waktu senggang. Pekerjaan-pekerjaan amal yang dia lakukan bagi orang-orang sakit dan miskin membuatnya sangat dekat dengan mereka. Atas penyelenggaraan ilahi, ia bertemu dengan Santo Fransiskus dari Sales. Pada hari raya Pentakosta tahun 1623, ia mengalami suatu peristiwa ajaib. Ia mendengar suatu suara ajaib yang memberitahukan kepadanya tentang kehidupannya pada masa yang akan datang sebagai salah seorang anggota sebuah serikat religius yang mengabdikan diri kepada kaum miskin. Suara itu pun menjanjikan kepadanya seorang bapa pengakuan yang saleh. Dalam suatu penglihatan, ia menyaksikan sejumlah besar suster keluar masuk sebuah biara. Pengalaman ini akhirnya menjadi kenyataan bagi dirinya. Pada tahun 1625, ketika suaminya meninggal dunia, Luisa mulai memasuki corak hidup baru seperti dikatakan oleh suara ajaib itu. Tuhan mengirimkan kepadanya Santo Vincentius a Paulo sebagai bapa pengakuan. Oleh Vincentius, ia ditugaskan untuk mengambil bagian dalam aksi amal yang dilakukan oleh perkumpulan Vincentius di Perancis. Pada tahun 1633, Vincentius menugaskan Luisa mendidik gadis-gadis agar kemudian mendampingi dia dalam karya amal itu. Tugas ini perlahan-lahan menjadikan dia pembina dan ibu bagi sebuah tarekat baru, yakni Tarekat Putri-Putri Kasih. Tarekat ini berkembang pesat dan menyebar ke seluruh pelosok Perancis. Mereka mengabdikan diri secara khusus pada pelayanan orang-orang sakit. Kemudian tarekat ini mengembangkan sayapnya sampai Italia dan Polandia. Luisa tetap menjadi pemimpin dan pembina tarekat ini selama 35 tahun. Sebelum menghembuskan nafasnya,
ia berpesan kepada para susternya agar mereka selalu bermurah hati serta penuh cinta kepada orang-orang miskin dan para pengemis. Sebab di dalam mereka Kristus tampak secara paling nyata. Louisa meninggal dunia pada tanggal 15 Maret tahun 1660. Ia meninggal dengan tenang dan pergi menemui Yesus yang selalu dia layani dengan penuh kasih dalam diri orang-orang miskin dan orang-orang sakit. Putri-putri kasih ini berkarya juga di Indonesia, yaitu di Surabaya. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 15 Maret, yakni Santo Clemens Maria Hofbauer, pengaku iman. Kehidupan Clemens dihiasi berbagai kesukaran dan kegagalan. Namun menurut Paus Pius ke-7, sahabat karib Clemens, ia adalah seorang rasul yang tangguh, suci, dan tiang penyangga gereja. Ia dikenal sebagai Rasul Gereja Vienna. Ia lahir pada tanggal 26 Desember tahun 1751 di Taswitz, Moravia, bagian dari wilayah Cekoslowakia. Sejak masa mudanya, ia bercita-cita menjadi imam. Namun, keluarganya yang hidup dari hasil peternakan sapi tidak mempunyai apa-apa untuk menyekolahkan dia. Oleh karena itu, ia menjadi tukang roti sejak berumur 15 tahun. Beberapa tahun berikutnya, ia menjalani corak hidup baru sebagai pertapa sambil tetap melakukan pekerjaannya sebagai tukang roti. Sekitar tahun 1780, Yosef II sebagai Kaisar Romawi membumi hanguskan pertapaan-pertapaan yang ada. Karena peristiwa ini, Clemens pergi ke Vienna. Di sana, ia melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang roti. Sementara itu, ia mengikuti kuliah di Roma dan Vienna dari tahun 1780 sampai 1784. Kemudian ia masuk biara Redemptoris di Roma dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun berikutnya. Sebagai imam baru, Clemens diutus ke Vienna untuk mendirikan sebuah biara Redemptoris. Namun usahanya ini gagal karena perlawanan dari pengikut-pengikut Kaisar Yosef yang ingin menundukkan para imam ke bawah pemerintahan absolut negara. Sebagai gantinya, ia diutus ke Warsaw untuk memimpin kelompok umat Katolik yang berbahasa Jerman. Ia mengutus para misionaris untuk mendirikan biara-biara Redemptoris di Jerman, Swiss, daerah-daerah Baltik, dan berbagai daerah di Polandia. Kira-kira pada tahun 1808, ia dipaksa oleh hukum antiklerus dari Napoleon pertama untuk meninggalkan Warsaw. Ia kembali ke Vienna dan di sana ia diangkat menjadi pastor pembantu untuk biara suster-suster Ursulin dan rektor untuk gereja mereka yang mulai dibuka untuk umum. Ia bersama pembantunya bekerja dengan giat untuk menghidupkan kembali gereja Vienna dengan mempertobatkan umat dan menolong orang-orang sakit dan miskin. Akhirnya namanya mulai dikenal banyak orang, termasuk para pembesar negara dan profesor-profesor universitas. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, sebagai bagian dari rencananya untuk mewariskan iman Katolik yang benar di Vienna, Clemens mendirikan sebuah sekolah Katolik untuk para imam dan awam. Kecuali itu, pada Kongres di Vienna, ia dengan gigih berusaha untuk menggagalkan gerakan gereja nasional. Ia juga berusaha mendapatkan izin pemerintah untuk mendirikan sebuah perkumpulan Redemptoris di Vienna. Usaha ini
membuat dia dikenal sebagai pendiri Ordo Redemptoris kedua. Clemens meninggal dunia di Vienna pada tanggal 15 Maret tahun 1820 dan digelari Rasul Gereja Vienna. Saudara, demikianlah kedua orang kudus yang kita peringati pada tanggal 15 Maret, yakni Santa Luisa de Marillac, janda, dan Santo Clemens Maria Hofbauer, pengaku iman. Santa Luisa de Marillac dan Santo Clemens Maria Hofbauer, doakanlah kami. Tuhan memberkati.